Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit tentang nikah siri, nikah di bawah tangan, dan itsbat nikah. Sebelum itu, hukum perkawinan dalam Islam menganggap bahwa perkawinan adalah sebagai akad antara pria dan wanita sebagai calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur dalam syariat Islam. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sehingga disebut sebagai pasangan suami istri berdasarkan akad nikah yang diatur menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, atau bisa dikatakan sebagai menuju rumah tangga yang bahagia menurut hukum Islam. Namun, fenomena yang terjadi di masyarakat pada kenyataannya terkadang pasangan atau calon pengantin sengaja tidak mencatatkan perkawinannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan sering melalaikannya, sehingga terjadi perkawinan liar atau bisa disebut juga nikah di bawah tangan atau juga disebut nikah siri. Nikah adalah salah satu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pernikahan siri. Siri sendiri dalam bahasa Arab berarti tersembunyi, sedangkan pernikahan siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi-sembunyi ataupun tanpa dicatatkan oleh pencatatan pernikahan oleh negara. Ada dua definisi dari pernikahan siri yang ada di Indonesia. Definisi pertama yakni pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah dari pihak perempuan, ataupun dalam hal ini kita pernah mendengar istilah wali adol. Pernikahan siri yang kedua dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang secara agama telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun tidak dicatatkan di pencatatan pernikahan oleh negara, sehingga pernikahan ini sah secara agama namun ilegal secara hukum di Indonesia. Ada beberapa sebab kenapa orang tersebut melakukan pernikahan siri. Yang pertama tentu adalah yang paling banyak, yakni karena kasus poligami. Seseorang yang akan melakukan poligami tentu harus melewati syarat dan ketentuan yang sangat banyak di Indonesia, sehingga dirasa memberatkan oleh individu tersebut, sehingga jalan keluar yang ditempuh adalah pernikahan siri, yakni tanpa dicatatkan di pencatatan negara. Yang kedua yakni dari faktor penyebab pernikahan siri, yakni undang-undang usia yang dirasa memberatkan, sehingga seseorang yang siap menikah tapi belum terpenuhi pernikahannya, solusi bagi mereka yakni pernikahan siri, yakni pernikahan tanpa dicatatkan oleh negara. Ada lagi yang karena faktor harta dan faktor agama. Faktor agama sebab lemahnya iman mereka, lemahnya ilmu mereka, sehingga mereka hanya menganggap bahwa pernikahan menurut negara adalah sesuatu yang tidak perlu. Apabila ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan suatu pernikahan ataupun pernikahan siri akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Yang pertama tentu akan ada anggapan bahwa masyarakat muslim tidak taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Dampak yang kedua yakni yang paling vital, yakni apabila di kemudian hari naudzubillah terdapat suatu konflik, maka yang akan dirugikan pertama kali adalah pihak perempuan dan anak tersebut. Pihak perempuan tidak bisa menuntut terhadap pihak laki-laki dengan tuntutan KDRT ataupun sebagainya, karena dalam pencatatan negara mereka tidak dicatat sebagai suami istri yang sah. Tentu hal ini menjadi suatu yang merugikan bagi pihak perempuan,
Sehingga dalam maqasidus syariah, para ulama berpendapat bahwa pernikahan siri yang tidak dicatatkan pada pencatatan negara adalah suatu pernikahan yang tidak direkomendasikan. Sehingga ada yang berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sah, sehingga perlu dicatatkan dan dilakukan syarat dan rukunnya tersebut. Syafi'i dan Hanafi juga tidak memperbolehkan adanya nikah siri. Bahkan Khalifah Umar dalam suatu riwayat pernah mengancam pernikahan siri dengan hukuman had. Dalam KHI juga disebutkan pada pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Demikianlah sedikit tentang nikah siri yang dapat saya sampaikan. Saya akan membahas tentang nikah di bawah tangan. Apa nikah di bawah tangan? Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia yang tidak dicatatkan di pencatatan sipil. Dalam syarat dan rukunnya sah, ada saksi, ada wali, ada calon, akan tetapi tidak adanya pencatatan di KUA. Itu yang menjadi istilah pengertian nikah di bawah tangan. Lantas apa efeknya? Maka dari itu nikah di bawah tangan itu sangat berpengaruh pada keutuhan keluarga, terutama kepada sang istri dan anak. Karena apa? Dalam sebuah gugatan atau setidaknya ketika lambat laun ada sebuah keraguan atau masalah dalam keluarga, seandainya tidak akan ada yang bisa menjadi payung hukum. Karena apa? Karena pencatatan pernikahan itu tidak pernah dicatatkan, jadi hanya disahkan dan disaksikan oleh saksi, tapi tidak dicatatkan di pemerintah. Nah, di situ juga karena lantas bagaimana ketika ada seorang yang sudah melangsungkan pernikahan di bawah tangan, maka ada jalan satu-satunya yakni dengan isbat nikah. Bagaimana dalam undang-undang, dalam KHI pasal 7 ayat 2, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Nah, kita sekarang akan membahas tentang isbat nikah sendiri. Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh untuk menangani kasus-kasus tersebut, nikah siri maupun nikah di bawah tangan. Namun lantaran statusnya hanya sah secara agama, pegawai pencatatan nikah tidak dapat menerbitkan akta nikah atas perkawinan siri sesuai dengan undang-undang tersebut. Jadi isbat nikah diajukan dalam rangka mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang statusnya hanya sah menurut agama, sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum. Nah, di sini adalah kita mengambil hikmah dari sebuah pernikahan yang harus dicatatkan di pencatatan sipil. Dengan mengajukan isbat nikah, maka pasangan suami dan istri yang melakukan perkawinan siri atau perkawinan nikah di bawah tangan, kedudukannya akan naik sebagai nikah yang sah sesuai agama dan sah sesuai pemerintahan. Lantas, apa saja syarat mengajukan permohonan isbat nikah? Permohonan isbat nikah hanya dapat diajukan melalui pengadilan agama setempat, bukan melalui kantor urusan agama atau KUA. Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah pihak suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang untuk melakukan isbat nikah. Yang pertama adalah menyerahkan surat permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama setempat, karena itu adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah surat keterangan dari kantor urusan agama atau KUA setempat yang menyatakan bahwa perkawinan itu belum dicatatkan.
Terus yang ketiga, surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menerangkan bahwasanya pemohon telah menikah secara sah secara agama. Terus selanjutnya yang keempat adalah fotokopi KTP pemohon isbat nikah. Itu sebagai data penting dari kedua belah pihak. Yang terakhir yang pasti kita tahu yakni membayar biaya perkara. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan nikah di bawah tangan dan isbat nikah, dan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Riko saudara saya tentang nikah siri juga. Dan terima kasih untuk moderator, dan saya hanya bisa menyimpulkan bahwasanya sebenarnya nikah di bawah tangan dan nikah siri amatlah tipis perbedaannya. Karena apa? Karena kedua-duanya itu benar-benar dilakukan secara sembunyi. Akan tetapi dalam makalah ini disebutkan nikah siri itu adalah nikah yang sangat tersembunyi, bahkan saksi dan wali tidak ada pun, tidak apa-apa, itu masih disebutkan nikah siri. Akan tapi kalau nikah di bawah tangan itu adalah nikah yang sah menurut agama, kan tapi tidak dicatatkan di pencatatan sipil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saran saya aja untuk membaca, untuk yang melihat video ini, saya menyarankan agar membaca secara keutuhan, mencerna dan memahami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Apabila ada teman saya yang belum bisa mengirimkan video, mungkin ada kesibukan masing-masing. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau didiskusikan di grup kita yang kita akan bahas. Nun wal kalam yasturun billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.